Nah, setelah gue meeting, gue itu fokus buat ngetik pakai si keyboard dan case-nya. Dan hasilnya ini mantap kali ya bosku ya. Belakangan pasar tablet nih mulai panas lagi nih ya, brand-brand kayak Xiaomi, Apple ngeluarin tablet-tablet baru mereka. Dan ternyata banyak juga dari kalian yang ternyata penasaran soal dunia pertabletan nih. Bahkan pas kita open question box itu banyak yang nanyain hal yang sama, yaitu tablet bisa ngegantiin laptop atau enggak. Yang mana sebenarnya jawabannya itu bakal kita bahas di video ini. Karena selama seminggu itu gua ngegantiin MacBook Air M2 15 inch ini ke Xiaomi Pad 6s Pro, full untuk kerja dan entertainment tanpa nyentuh laptop sama sekali. Yuk kita bahas lengkapnya di video ini. Let's go! Oke, jadi buat memaksimalkan penggunaan si tabletnya sendiri, gue pakai beberapa aksesoris tambahan yang gue butuhkan. Buat yang penting-penting dan selalu gue bawa kemana-mana bareng sama si Xiaomi Pad-nya, itu combo keyboard case sama stylus resmi Xiaomi. Sedangkan aksesoris lain itu gue biasanya pakai charger 120 watt yang bawaannya, monitor 27 inch-nya Xiaomi, keyboard dan mouse-nya Logitech, tvOS Nothing Ear 2-nya gue, sama satu lagi controller PS4. Nah, mungkin kalian mau beli aksesoris gadget atau Xiaomi Pad 6s Pro kayak yang gue sebutin tadi, cekin dulu deh di Blibli. Karena kalau kalian beli tabletnya bareng sama Xiaomi Focus Pen, itu bisa lebih murah 250.000 di sini. Pembayarannya juga fleksibel nih ya, kalian bisa bayar by cash, yang transfer itu, atau kayak gue itu pakai cicilan sampai 12 bulan dengan bunga 0%, bisa juga. Bahkan ada pilihan juga buat pay later dengan diskon hingga 1,1 juta. Dan yang terpenting itu belanja di Blibli udah pasti semuanya 100% ori. Lengkapnya kalian bisa cek aja di kolom deskripsi. Nah, buat varian Xiaomi Pad 6s Pro di Indonesia sendiri ini sebenarnya cuma ada satu pilihan storage aja yang 8256GB, atau kalau kalian mau cek spek lengkapnya itu ada di layar ini ya. Yang mana menurut gua agak disayangkan. Kenapa? Karena pilihan RAM yang 12GB itu nggak dimasukin ke Indonesia. Alasannya nanti gua bahas seiring cerita, oke? Dan biar sharing ceritanya itu lebih enak ya, gua bakal ceritain itu per hari ya, hari pertama, kedua, dan seterusnya. Tapi sebelum itu, kalau kalian belum like, di-like dulu dan subscribe kalau kalian belum. Sip, lanjut. Oke, mulai dari hari pertama di mana gue itu harus setup tablet dan pindahan data penting dari laptop ke tabletnya. Beda sama Android ke Android yang tinggal pakai copy phone data itu atau quick share aja. Di sini gue harus pakai cara yang lebih tradisional kali ya. Gue oper data itu pakai SSD-nya kantor. Prosesnya simple sih, tapi memang makan waktu aja karena data yang gue pindahin itu kayaknya ada lebih dari 300 GB. Alias nggak semua datanya ya bisa dioper, harus pilih-pilih lagi data yang penting-penting aja karena di sini kan cuma 256 GB. Soalnya nggak bisa expand juga nih si storage Xiaomi Pad-nya. Kan biasanya bisa pakai buat micro SD card. Di sini nggak tersedia gitu ya. Tapi untungnya buat speed oper data dari SSD sendiri itu lumayan kenceng ya. Jadi oke lah. Nah, terus akun-akun kayak Google, akun kerja, sampai WhatsApp, dan media komunikasi apapun lah, itu juga harus di-login satu-satu. Dan berasa beda banget ya sama laptop, karena semuanya berbentuk ya aplikasi, bukan login dari tab Chrome lagi. Jadi ya goodbye sama tab Chrome yang bejibun banget, sampai biasanya tuh titik-titik gitu ya di laptop gua. Oh iya, satu fitur yang langsung gua coba juga di hari pertama, dan sebenarnya bikin gua seneng, itu namanya Workstation Mode, atau simpelnya ini fitur yang ngejadiin Xiaomi Pad rasa MacBook ya. Jadi ada dock gitu yang nyimpen shortcut app di bagian bawah layar. Jadi mirip banget ya, kita bisa buka aplikasi dalam bentuk window juga gitu. Jadi ini bisa dibilang untuk first impression gua, Xiaomi Pad 6s Pro itu bener-bener PC-like experience ya. Dan kedepannya pun gua akan pakai si mode workstation ini buat gua kerja dan entertainment. Udah gitu keyboard case-nya juga ini mirip banget lagi ya. Layoutnya itu sama MacBook. Sama ada touchpad-nya juga di bagian bawah dan bisa nyala keyboardnya kalau malam-malam, alias itu ada auto backlit-nya. Jadi hari pertama gue excited sih sama capability si tabletnya ini yang bisa dibilang mirip-mirip sama MacBook ya. Jadi gue nggak susah adaptasinya. Hari pertama lumayan singkat memang ya, tapi tetap gue harus persiapin buat hari selanjutnya, yang mana di hari kedua itu gue pakai untuk jalan-jalan dan kerja.
Nah, di hari kedua gue spend waktu ya full itu di luar rumah, dan hal pertama yang gue lakuin itu nonton Netflix ya pas nunggu keluarga di pom bensinnya Shell ya. Dan buat situasi kayak gini jadi ada rasa appreciate sih ya sama si tabletnya, karena layarnya tuh jauh lebih cerah ketimbang MacBook. Peaknya ini di 900 nits dan ini terang banget ya kalau kita pakai pas lagi di semi outdoor gitu, ataupun pas gue pakai di dalam cafe pas kerja itu juga mantep banget. Oh ya, biasanya pas pakai laptop itu gue kemana-mana bawa backpack gitu ya. At least harus ada backpack yang ditenteng. Tapi kali ini simple karena gue nggak perlu bawa tas lagi. Gue tinggal bawa pakai tangan aja, ditenteng aja pakai tangan gitu. Atau biasanya kalau nggak mau repot tinggal pakai tas lempang. Yang paling berasa itu ya bawaannya jadi jauh lebih ringan. Buat pemakaian tabletnya sendiri itu juga bebas ya. Gue mau atur posisinya kayak gimana itu fleksibel. Yang mana itu sebelumnya gue nggak bisa lakuin di MacBook. Jadi kerja atau entertainment itu bisa pakai berbagai mode. Maksudnya kayak gini nih, misalkan gue lagi kerja nih ya, harus ngetik-ngetik. Nah itu gue pakai mode laptop, kayak gini. Tapi kalau gue mau istirahat sambil nonton Netflix, itu gue tinggal jadiin mode tenda. Dan karena overall ukuran bodinya itu lebih kecil dari laptop ya, ini kan layar 11,4 inci, jadi otomatis lebih irit space juga. Langsung berasa lebih, lega gitu ya, ketimbang gue pakai laptop sebelumnya yang 15 inci, itu gede. Nah, gue juga nggak pusingin ya, gue harus bawa charger kemana-mana pas pergi sama si tabletnya. Karena si baterainya ini 10.000 mAh bisa dipakai seharian. Itu tetap aman ya, gue waktu itu di hari kedua screen on time-nya di 3 jam 45 menitan. Itu juga pas malam masih ada sisa 30-40%, jadi seharusnya bisa lebih dari itu. Nah, kemarin kita juga open question di Instagram soal Xiaomi Pad 6s Pro. Jadi kita coba bacain dan spill jawabannya di sini, oke? Oke, pertanyaan pertama, selain chipset, apalagi yang di-upgrade dari Pad 6? Jawabannya adalah upgrade-nya itu di layar jadi lebih gede, kapasitas baterainya juga naik, dan kecepatan charging naik juga, speaker lebih oke, sama kameranya nih, itu sensornya pakai yang lebih gede. Pertanyaan kedua, kok itu titik 3 saat nonton video masih ada atau enggak? Jawabannya masih ada ya, bahkan nggak cuma video doang, tapi semuanya yang kita jadiin full screen kayak games atau kita lagi ngedit, itu tetap ada yang titik 3 di atasnya. Ekosistemnya gimana bang? Sama PC mode udah sempurna atau belum? Buat ekosistemnya sendiri ini sudah berkembang banget ya. Terutama yang gue suka itu speed transfer datanya pas disambungin interconnectivity pakai si Xiaomi 14 itu kenceng banget. Dan soal mode PC sekarang itu ada mode namanya workstation mode. Itu mirip banget sama yang ada di Samsung DeX ya. Jadi kita bisa jadiin si tabletnya kayak semi-semi PC gitu. Pertanyaan selanjutnya, kalau di pairing selain Xiaomi 14, apakah bisa? Jawabannya belum bisa ya. Pertanyaan terakhir, ada layanan Office khusus nggak? Kayak di Huawei? Jawabannya belum ada ya. Jadi kalau kita cek di aplikasi WPS Office-nya itu masih yang mobile version. Nah, masuk ke hari yang ketiga, gue pakai full buat kerja dan entertainment. Dimulai pas pagi, itu gue video call sama anak-anak kantor. Kita pakai video call dari WhatsApp ya, dan impresi pertama dari anak kantor itu, Nil, kok muka lu miring ya? Kenapa nih? Halo, gue miring ya kayak gini ya? Ternyata gue harus posisiin lagi si tabletnya biar bisa ngedeteksi pas lagi dipakai posisi horizontal. Ya, tapi beda cerita nih kalau pakai Google Meet. Karena di sini itu nggak bisa kita posisiin jadi horizontal. Jadi miring aja terus gitu. Atau kita harus berdiriin si tabletnya. Rese emang. Nah, setelah gue meeting, gue itu fokus buat ngetik pakai si keyboard dan case-nya. Dan hasilnya ini mantap kali ya bosku ya. Ini buat feel ngetiknya itu gue suka sih ya. Tactility-nya itu kayak empuk-empuk gitu. Tapi masih ada crunchy-crunchy tipis di akhir. Ya pokoknya enak lah buat ngetik. Tapi memang beda cerita sama si touchpad-nya yang kurang coy ya. Jadi berasa nggak terlalu sensitif sama movement jarinya gua. Yang mana ujung-ujungnya navigasi yang gua lakukan itu langsung dari layarnya aja. Gua touchscreen aja itu lebih oke, lebih cepet gitu ya. Intinya buat ngetik-ngetik itu oke, tapi kebiasaan gua untuk pakai touchpad yang sebelumnya di MacBook itu nggak bisa diterapin di sini lagi. Nah, soal interface juga ternyata baru berasa ya bedanya pas gua pakai kerja nih. Adaptasinya itu nggak semudah itu, bosku. Gini, sebelumnya kan gua kerja full pakai browser ya, kiri dan kanan. Nah, sekarang buka YouTube, Chrome, WhatsApp, app kerja, sampai Docs, itu gua harus buka satu-satu apps-nya per window. Gua udah coba pakai browser Chrome sama kayak di Mac gitu, tapi ujung-ujungnya selalu di-refer lagi ke aplikasi Drive ataupun Docs. Dan yang bikin rese itu maksimal
maksimal cuma bisa 4 window aja, atau 4 aplikasi yang bisa kebuka. Jadi kalau kita buka aplikasi yang kelima, aplikasi yang paling belakang itu bakal ketutup sendiri. Walaupun gua lock app-nya, itu tetap sama aja, nggak ngefek. Menurut gua ada 2 aspek yang mempengaruhi hal ini. Pertama itu sistem workstation dari HyperOS yang ngelimitasi buka window max di 4 aja. Ya, kedua adalah RAM-nya yang 8 GB itu berasa mepet-mepet sih buat kita pakai multitasking. Ini aja udah 6 GB RAM ya yang kemakan. Belum kalau buka apps-apps kayak editing atau video editing itu bakal lebih berat lagi. Itu kenapa di awal tadi gue bilang itu agak disayangkan ya, kenapa versi RAM 12 GB nggak dimasukin sebagai opsi di Indonesia. Kebiasaan multitasking jadi berubah dan produktivitas gue juga jadi terhambat sih ya kalau boleh jujur. Kalau sebelumnya itu ngumpul di browser semua, nah ini harus terpisah-pisah lewat aplikasi satu-satu. Dan fitur split kiri kanan itu juga nggak works ya di workstation mode. Walau gitu, buat editing video pakai CapCut itu tetap aman ya. Gue pakai mode full screen-nya dan gue berasa kayak luas gitu yang ngedit di sini. Smooth juga, padahal udah pakai footage yang video 4K. Oh iya, sebelum gue lupa bilang, setelah gue update si Xiaomi Pad 6s Pro, tiba-tiba entah kenapa tabletnya nggak mau ngebaca Wi-Fi frekuensi yang 2,4 GHz. Jadi cuma bisa connect ke 5 GHz doang. Ini bukan kejadian di rumah gue doang ya, tapi kalau gue atur hotspot dari HP ke 2,4 GHz itu juga nggak kebaca sama si tabletnya. Nah, jadi di hari ketiga ini bisa dibilang lumayan berat ya, kerja itu jadi terhambat karena perlu adaptasi yang lumayan banyak. Nah, tapi nih buat ketahanan baterai baru kelihatan ya di hari ketiga. Karena gue pakai heavy usage itu dapat screen on time di 7 jam sebelum akhirnya gue harus ngecas tabletnya lagi. Jadi ada good-nya, ada bad-nya. Oke, di hari keempat dan kelima ini gue full kerja di kantor yang mana situasi kerjanya memang agak beda ya ketimbang di rumah. Udah serasa keluarin ulti nih ya, full setup gue pakai dari pakai eksternal monitor, keyboard, mouse semua itu gue pakai. Jadi kalau gue taruh tabletnya nih ya, tersembunyi itu beneran berasa kayak PC cuy ya. Yang mana itu konekin layarnya ke tabletnya aja, itu mirip kayak MacBook ya karena gue tinggal pakai USB hub dari HDMI ke Type-C. Sayangnya, display out di Xiaomi Pad itu cuma mirroring only ya, jadi nggak bisa expand dia. Jadi rasio dan resolusinya pun itu ngikutin si tabletnya. Makanya di layar monitor yang rasionya itu 16,9 kayak gini, itu jadi ada black bar di sebelah kiri sama kanannya. Oh iya, audio source juga ini otomatis dioper ke external display. Jadi mau nggak mau, gue harus pakai Bluetooth earphone buat dengerin lagu dari si tabletnya. Jujur, ini gue belum nemu cara buat atur audio source di Xiaomi Pad. Mungkin ada yang tahu, boleh banget buat di-share di kolom komentar, oke? Nanti kita berbagi di sana. Nah, dengan setup kayak gini, ini menurut gua yang paling ideal ya buat si mode workstation-nya Xiaomi. Ini lebih produktif buat guanya. Paling tinggal sesuaiin aja si fontnya ini, ukurannya itu jadi lebih kecilin aja karena layarnya kan gede ya. Walaupun gitu, tetap ya ada bug dan aplikasi yang nggak optimize, yang mana ujung-ujungnya juga bikin kesel juga. Salah satu yang bikin jengkel itu aplikasi kerja, di mana gua itu harus nulis notes gitu di situ. Itu suka ngebug. Jadi nggak bisa gue nulis apa-apa di sana. Sampai akhirnya gue harus uninstall aplikasinya dan coba dari browser aja. Untung di situ bisa gue pakai. Aduh. Udah gitu soal YouTube, itu juga gue nggak bisa atur preview barnya di mode window. Dan ngebug mulu tiap kali gue ganti dari full screen ke window mode. Jadi ya resek lah ya. Gaming juga sama, tiap kali gue buka Mobile Legends, window-nya malah muncul 2 biji. Aduh, banyak banget masalahnya dah. Nah, karena gue pakai aksesoris yang tergolong banyak ya, otomatis baterai si tabletnya juga ini cepet habis. Dan tabletnya juga cepet anget juga ya kalau kita pegang bagian atas atau bagian area yang kamera belakangnya. Tapi gue tetap colokin si chargernya sih selama kerja. Itu kenapa si USB hub di situasi kayak gini tuh penting banget ya. Oh iya, gue juga sempat main game emulator PS2 di tabletnya yang pas ke-connect ke monitor. Ternyata di sini amsyong cuy ya, nggak disaranin deh buat kalian main game sambil connect ke external display. Karena crash ya, terus auto balik ke lock screen dan ya gamenya hilang aja save-annya. Kocaknya pas momen itu kerekam, itu temen gue lagi ngetesin kamera jadul gitu, jadi hasilnya kayak gini nih.
Habis paketnya, bos. Satu lagi, gue sempat minta cewek gue buat nyobain tabletnya buat dipakai desain atau sketching. Dan setelah dicoba, menurut doi tabletnya itu lumayan mengganggu soal panasnya ya. Terutama pas tabletnya itu butuh di handheld kayak begini kan biasanya ya. Dan di telapak tangannya anget, bagian sebelah tangan sini juga anget. Jadi itu problem lah buat dia pakai untuk desain dan sketching. Nah, untuk 2 hari terakhir, gue semakin terbiasa ya dengan si tabletnya. Kerja itu gue mulai fokus pakai satu window aja deh gitu ya, ketimbang gue numpuk banyak. Tiap mau makan juga gue bawa tabletnya buat dipakai sambil nonton Jujutsu Kaisen atau main Magic Chess gitu ya, biar seru. Bug-bug yang sebelumnya gue temuin, ini juga udah mulai terbiasa untuk gue hindarin. Kayak nonton YouTube, itu sekalian aja udah di full screen aja, nggak usah kayak window-window gitu. Ini tablet juga bikin gue jadi nyandu sama emulator PS2 ya, jadi nagih lagi nih main Breath of Fire, Dragon Quarter, sama lanjutin si Chaos Legend yang bikin semua HP jadi chaos gitu ya. Itu gue mainin dua-duanya. Sedangkan kontrolernya itu gue pakai DualShock 4 ya yang tadi gue mention dan dikonekin ke Bluetooth. Soal entertainment sih ini nikmat, bos. Jadi selama seminggu gantiin MacBook Air ke tablet Xiaomi Pad 6s Pro, pada akhirnya gue bisa bilang kalau tablet itu nggak bisa sepenuhnya gantiin laptop sih ya. Terutama buat kerja ya. Poinnya ada 2 nih, limitasi dan bug. Sistem yang ngelimit 4 window bikin gue itu nggak nyaman buat kerja. Padahal gue tuh butuh banget buat ngetik dan research dari berbagai sumber secara bersamaan. Bug juga nih, kayak di YouTube tadi dan aplikasi kerja yang nggak optimize itu bikin jengkel. Walau gitu, ada beberapa hal yang works, bahkan gue bisa bilang lebih nyaman di tablet ketimbang laptop. Misalkan buat urusan entertainment, ini bener-bener nyandu ya buat dipakai nonton Netflix dan main game emulator di mana aja. Karena sebelumnya ribet ya kalau gue pakai laptop itu cuma bisa entah itu di meja atau di tempat yang lebih leluasa. Bahkan gue makan pun itu si tabletnya tetap ada di depan gue, jadi nempel terus aja ya. Jadi paham nih kenapa bocil itu bisa anteng dan lahap makan kalau sambil nonton gitu ya. Baru tahu rasanya. Jadi nggak bisa dipungkiri lagi nih, makin kesini tablet memang menyerupai laptop dari segi fungsinya. Batasannya tapi tetap ada ya, di optimalisasi softwarenya. Kalau aja gue bisa buka Windows sebanyak-banyaknya kayak laptop, bug juga yang tadi gue sebutin itu bisa diperbaiki. Dan fitur di tiap aplikasi juga bisa sama lah atau setara lah sama versi PC-nya. Rasanya gue bakal refer ke tablet aja daripada laptop. Tapi gimana nih, kalau kalian, apakah tablet itu bisa menggantikan laptop atau enggak? Tulisin pendapatnya dan experience kalian di kolom komentar. Sip, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat di like, share, dan subscribe ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya, atau experience selanjutnya. Atau di kolom deskripsi. Di kolom komentar ya, dan kita ketemu lagi di sana. Ciao. Jadi belibet. Tapi ini, ya, tabletnya bagus. Tapi gitulah, karena limitasi dan bug-bug terus jadi sayangkan.